Pernahkah kalian berpikir bahwa ada cara yang lebih gampang untuk transaksi tanpa harus melewati e-wallet, bank, dan third party application? Well, ada dan bisa. Karena kita harus berterima kasih kepada blockchain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vodka Jo Junior dari kelas B dengan NIM 2208561103. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu blockchain. Jadi apa yang buat saya tertarik dengan blockchain? Ya, tentunya ada beberapa hal. Teknologi ini menggambarkan pertumbuhannya yang cepat dalam popularitas dan kebutuhan. Teknologi blockchain tidak dapat diubah, aman, transparan, dan terdistribusi. Teknologi ini memiliki banyak sekali keuntungan. Ya, makanya saya pengen membahas tentang blockchain. Karena siapa sih yang gak suka kalau semakin maju, semakin banyak keuntungan, semakin dikit kekurangannya, iya kan? Iya gak sih? Bayangkan kita punya 3 teman. Nah, 3 teman ini bernama Tit, Ted, dan Todd. Nah, Tit, Ted, Todd ini memiliki rencana untuk pergi bareng. Mereka pengen makan di sebuah restoran. Ketika mereka semua telah kelar makan, Todd memutuskan untuk membayar seluruh biaya makan mereka agar nggak ribet split bill. Jadi dia menanggung semua biaya mereka pada hari itu. Pada hari berikutnya, Tit mentransfer jatah uangnya kepada Todd dengan aman. Sedangkan transaksi Ted tidak berjalan semulus transaksi Tit karena banknya sedang bermasalah. Dari sanalah Todd sadar kalau ada banyak cara transaksi bank ini bisa gagal. Bisa karena technical issue dari banknya, atau mungkin akun banknya terkena hack, atau mungkin batas transaksinya yang sudah pada limitnya. Untuk memecahkan masalah ini, konsep cryptocurrency pun akhirnya muncul. Sebelum melanjutkan pembahasan, mari kita membahas dulu tentang sejarah blockchain. Pada tahun 1991, peneliti bernama Stuart Harber dan W. Scott Stornetta memperkenalkan rangkaian blok yang diamankan secara kriptografi untuk menyimpan dokumen secara terregistrasi. Pada Oktober 2008, sebuah tim bernama samaran yaitu Satoshi Nakamoto mempubliskan white paper Bitcoin yang didasarkan pada blockchain agar orang bisa mengirimkan uang secara peer-to-peer tanpa melalui perantara apapun. Cryptocurrency adalah bentuk digital atau virtual currency yang aktif dalam teknologi bernama blockchain. Thanks to blockchain, cryptocurrency menjadi imun terhadap pemalsuan, gak memerlukan otoritas pusat, dan dilindungi oleh algoritma enkripsi yang kuat dan rumit. Dari sekian banyaknya cryptocurrency di market sana, hanya satu yang berdiri di puncak, yaitu Bitcoin. Nah, mari balik ke contoh kita yang sebelumnya, di mana Tit dan Ted mengirimkan 2 Bitcoin masing-masing kepada Todd sebagai utang mereka. Kita asumsikan Tit dan Ted punya 3 Bitcoin dan Todd punya 5 Bitcoin. Pertama, Tit mengirim 2 Bitcoin ke Todd. Sebuah catatan bakal terbentuk dalam sebuah kotak. Inilah yang dinamakan blok. Detail transaksi mereka berdua permanen tertulis di dalam blok itu. Catatan itu juga bakal mencatat jumlah Bitcoin yang dimiliki setiap temannya. Jadi, setelah transaksi Tit, Todd bakal punya 7 Bitcoin dan Tit hanya punya 1. Setelah itu, Ted mengirim 2 Bitcoin kepada Todd. Blok baru bakal terbentuk untuk membuat catatan transaksi itu. Blok itu mencatat setiap detail transaksi termasuk berapa banyak Bitcoin yang dipegang sebelum dan sesudah transaksi. Kedua blok ini terhubung ke masing-masing blok, di mana blok berbagi catatan kepada blok sebelumnya, yang dimana blok mencatat berapa banyak Bitcoin yang dimiliki masing-masing teman. Rantai catatan tadi dinamakan ledger, dan ledger ini dibagikan kepada semua teman, yang dimana itu bakal dinamakan Access Public Distributed Ledger. Inilah yang membentuk bentuk awal dari blockchain. Jadi, apa yang kira-kira bakal terjadi ketika Tit yang hanya punya 1 Bitcoin mencoba mengirimkan 2 Bitcoin kepada Todd? Transaksinya nggak bakal terjadi atau nggak bakal kekirim. Ini karena semua teman yang punya kopian dari ledger tadi, yang dimana mereka sudah tahu kalau Tit hanya mempunyai 1 Bitcoin aja, yang dimana jadinya mereka menginvalid transaksi tersebut. Seorang hacker nggak bakal bisa mengubah data yang ada di dalam blockchain. Hal ini karena setiap pengguna memiliki kopian dari ledgernya. Data di dalam blockchain juga dienkripsi dengan algoritma yang sangat rumit. Semua ini bisa dilakukan dengan pertolongan teknologi blockchain. Blockchain bisa dideskripsikan sebagai kumpulan catatan yang berhubungan dengan satu sama lain, memiliki resistensi yang kuat kepada perubahan, dan dilindungi menggunakan kriptografi. Sekarang mari kita lihat lebih dalam kepada transaksi Bitcoin, Ted dan Todd, dan gimana cara kerja transaksinya. Setiap user di Bitcoin Network memiliki 2 kunci.
yaitu public key dan private key. Public key itu adalah sebuah address yang diketahui oleh seluruh orang yang berada di network. Kita bisa contohnya seperti email. Sedangkan private key, kunci yang hanya kita ketahui. Kita bisa bilang seperti password. Pertama, Ted mengirim jumlah bitcoinnya kepada Todd beserta alamat dompet dia dan Todd melalui hashing algorithm. Detail ini di-encrypted menggunakan encryption algorithm beserta private key dari Ted. Ini dilakukan untuk menandatangani digital transaksinya dan memberitahukan kalau transaksi ini berasal dari Ted. Terus outputnya bakal ditransmitted ke dunia menggunakan public key-nya Todd. Dengan ini, pesan atau transaksi dari Ted dapat di-decrypted menggunakan private key Ted, yang dimana private key tersebut hanya Ted yang tahu. Cryptocurrency yang berbeda menggunakan hashing algorithm yang berbeda. Contohnya Bitcoin. Bitcoin menggunakan SHA-256. Transaksi ini dan beberapa yang mirip mengambil tempat di seluruh dunia. Setiap transaksi bakal divalidate dan bakal menambahkan blok, dan blok, dan blok, dan blok, dan begitu seterusnya. Orang-orang yang memvalidasi blok ini disebut sebagai miner, di mana tugas mereka memvalidasi blok dan menambahkan blok tersebut ke dalam blockchain. Untuk melakukan itu, para miner harus menyelesaikan soal-soal matematika yang sangat-sangat sulit. Miner pertama kali yang menyelesaikan blok bakal memasukkan blok ke dalam blockchain dan bakal dihadiahi beberapa bitcoin karena telah berhasil memvalidate blok dan memasukkannya ke dalam blockchain. Proses menyelesaikan soal matematika diberi nama proof of work, dan proses memasukkan blok ke dalam blockchain diberi nama sebagai mining. Dan ini, dompet Ted dan Todd sudah diupdate. Begitu juga dengan seluruh orang yang berada di network yang telah berhasil menyelesaikan transaksi mereka. Dalam penjelasan tadi, kita sudah tahu bahwa blockchain sangat berguna untuk keamanan. Hal ini juga didukung oleh jurnal yang berjudul Inovasi Pemanfaatan Blockchain dalam Meningkatkan Keamanan Kekayaan dalam Intelektual Pendidikan. Berikut isinya. Jadi di masa depan nanti, dengan blockchain, kita bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Kita ambil contoh saja, misalnya jasa ekspor barang atau jasa pengantaran barang. Beberapa jasa barang memiliki masalah dalam high return rate atau enggak refund yang sangat banyak karena ya kualitas produk mereka yang dinilai jelek. Mereka nggak bisa memastikan letak masalahnya di mana, yang dimana siklusnya bisa dibilang mulai dari toko atau old shop, lalu ke pengambilan, lalu ke gudang penyimpanan, seterusnya sampai menuju ke customer. Dengan blockchain, kualitas produk di setiap tahap dapat ditulis permanen ke dalam blok. Contohnya, barang pelanggan yang terkena kerusakan bisa diidentifikasi di mana letak kerusakannya itu pada tahap apa. Misalnya kayak apakah produk barangnya itu terkena damage saat pengambilan waktu di off-shopnya, atau bahkan waktu di off-shopnya itu udah memang rusak. Hal ini jadi bisa membantu jasa barang mengetahui letak masalahnya dan segera memperbaikinya. Itu merupakan salah satu contoh dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan blockchain di masa depan. Bayangkan ketika dunia sudah tidak memerlukan bank lagi, kita mengatur keuangan kita sendiri, kita tidak memerlukan biaya transaksi, dan kita juga tidak memerlukan teks bulanan bank yang sangat ngeselin itu. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, aman dan transparan, teknologi blockchain memiliki potensi untuk mendukung berbagai prinsip pembangunan berkelanjutan SDG. Blockchain bisa masuk ke setiap bagian SDG, salah satunya yaitu SDG 4, yang dimana blockchain dapat membuat catatan pendidikan yang terdesentralisasi dan dapat diverifikasi untuk memastikan integritas sertifikat dan gelar. Dalam jurnal berjudul Pemanfaatan Teknologi Blockchain pada program sertifikasi dosen dan memberikan nomor seri pada e-sertifikat dapat dibeda-bedakan per setiap dosen lainnya. Penomoran unik menggunakan blockchain ini merupakan teknologi baru yang kita bisa implementasikan untuk program sertifikasi dosen. Masih banyak lagi SDG yang bisa disangkutin dengan blockchain. Ya, tapi mungkin hanya itu aja yang bakal saya jelaskan untuk sekarang. Oke, sekian dari penjelasan video saya. Saya harap kalian bisa memahami apa sih pentingnya blockchain dan apa aja manfaat, fungsi, dan kedepannya gimana blockchain bisa dipakai. Dan ya, terima kasih. Dadah.